Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita dengarkan Warta Jemaat Minggu tanggal 22 Agustus 2021. Penerimaan minggu lalu tanggal 15 Agustus 2021 berjumlah Rp4.014.000. Persembahan ibadah evangelisasi tanggal 14 Agustus 2021, kelompok 1 pundi berjumlah Rp273.000, kelompok 2 berjumlah Rp205.000, kelompok 3 berjumlah Rp210.000, kelompok 4 berjumlah Rp324.000, kelompok 5 berjumlah Rp300.000, kelompok 6 berjumlah Rp106.000. Persembahan ibadah minggu 15 Agustus 2021, kelompok 1 berjumlah Rp302.000, kelompok 2 berjumlah Rp289.000, kelompok 3 berjumlah Rp216.000, kelompok 4 berjumlah Rp386.000, kelompok 5 berjumlah Rp384.000, kelompok 6 berjumlah Rp122.000. Syukur keluarga yang masuk hari ini dari keluarga Bamba Karsono, mengucap syukur atas hari ulang tahun Bapak Agusman Bamba yang ke-42 tahun. Syukur keluarga Rp100.000. Yang berikut keluarga Melumpi Timbo, mengucap syukur atas berkat pimpinan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan keluarga. Syukur keluarga Rp50.000. Yang berikut Saudari Ratna, mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Ungkapan syukur keluarga Rp100.000. Iuran masuk dari hari ini dari keluarga Tengko Konoma berjumlah Rp92.000. Demikian Warta Jemaat hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, hanya Tuhan yang selalu setia memberkati kehidupan kita sampai dengan saat ini. Dia yang selalu melindungi kita sekalian. Oleh karena itu, hanya kepadanya kita datang bersyukur dan hanya Dialah yang patut kita muliakan. Oleh karena itu, kita akan beribadah kepada Tuhan dan dijemput jemaat untuk berdiri. Kita menyanyikan bersama Kidung Jemaat 237, Kidung Jemaat 237 ayat 1, Roh Kudus tetap teguh. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Saudara, mari kita puji Tuhan menyanyikan PKJ nomor 227. PKJ 227 kita nyanyikan ayatnya yang pertama, andaikan surya pagi tersembunyi.
dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, dan kita mengaku segala dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu, bahwa dalam hidup kami telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dosa telah melumuri tingkah laku dan perbuatan kami. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati, kami memohon ampun atas semua pelanggaran kami, dan perkenankan kami untuk tetap menikmati anugerah dan berkat di dalam perjalanan hidup ini. Amin. Saudara-saudara, pengampunan dosa telah berlaku kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 32 ayatnya yang kelima dikatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Kita puji Tuhan menyanyikan Kidung Jemaat 36 ayatnya yang pertama, dihapuskan dosaku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu dalam ibadah ini. Oleh karena itu kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu ini dapat kami pahami, terlebih lagi dapat kami lakukan di dalam kelanjutan hidup kami. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 14. Lukas 14 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Lukas 14 ayat 7 sampai 14, demikian firman Tuhan. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Kerendahan hati adalah sebuah karakter
atau sebuah sifat, sekaligus sebuah sikap atau perilaku. Ia disebut sifat karena berada di wilayah pikiran dan hati, yang berperan besar dalam menghasilkan perilaku-perilaku setiap manusia. Ia disebut perilaku karena ia harus terwujud di dalam perilaku-perilaku tertentu yang oleh orang dikenal sebagai tanda-tanda kerendahan hati. Kita tidak dapat mengatakan seseorang itu rendah hati apabila kita tidak melihat perilaku-perilaku rendah hati yang ada di dalam hidupnya. Sebaliknya, saudara-saudara, kita juga tidak serta-merta dapat menyimpulkan, yaitu bahwa seseorang itu rendah hati melalui perilaku-perilakunya karena ada kemungkinan sikap atau perilakunya itu adalah suatu hal yang direkayasa dan bukan merupakan dorongan yang lahir dari dalam hatinya. Sekarang ini sangatlah sulit untuk menemukan orang yang rendah hati. Bahkan mungkin telah ada keraguan bagi sebagian orang bahwa kerendahan hati itu sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang ini, karena dianggap sebagai penghalang dari keberhasilan, sehingga rendah hati mulai ditinggalkan oleh banyak orang. Akibatnya, saudara-saudara, terjadi persaingan yang sangat ketat untuk menjadi penting dan berarti. Persaingan ini mendorong orang berlomba-lomba untuk menjadi yang utama. Dan bersamaan dengan itu berlomba-lomba pula mencegah orang lain untuk menjadi yang utama. Semua orang ingin menjadi nomor satu. Keadaan ini, saudara-saudara, berbeda sekali dengan arti atau makna rendah hati. Rendah hati dimaknai sebagai kerelaan untuk menjadikan diri rendah, tidak dihormati, dan bukan siapa-siapa. Itu kerendahan hati. Yang menjadi dasar sikap rendah hati dalam pandangan Kristen adalah diri Kristus sendiri. Mulai dari kerendahan dalam kelahirannya di kandang domba, kerendahan dalam sikap sehari-hari di masa hidupnya, hingga kerendahan dalam pengorbanannya di kayu salib. Kerendahan hati Kristiani juga bersifat bertentangan dengan pandangan dunia, sebagaimana dikatakan dalam bacaan Alkitab saat ini, Lukas 14 ayatnya yang ke-11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Perhatikan, saudara-saudara, bahwa dalam kutipan ayat firman Tuhan ini, sesungguhnya ada keinginan alamiah manusia untuk menjadi yang utama, untuk menjadi seseorang dan untuk menjadi berarti dan penting. Hanya memang untuk mencapai, firman Tuhan menawarkan cara yang tidak populer, yaitu dengan cara merendahkan diri dan mengosongkan diri. Sedangkan dunia menawarkan cara-cara keangkuhan yang seringkali dibungkus dengan istilah-istilah tertentu. Pemakaian kata merendahkan diri ini menyiratkan beberapa pengertian. Yang pertama, manusia secara naluri atau secara alami memang cenderung untuk meninggikan diri. Meninggikan diri adalah manusiawi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, naluri meninggikan diri itu tidak baik. Sehingga Tuhan perlu perintahkan manusia untuk menjauhinya. Dan selanjutnya yaitu yang Tuhan anjurkan adalah merendahkan diri. Hal yang ketiga, merendahkan diri itu bersifat aktif dan bukan pasif. Artinya, kita diminta untuk dengan sadar merendahkan diri, dengan sadar mengerahkannya daya dan upaya untuk membuat diri kita menjadi rendah.
Saudara-saudara, sekarang bagaimana cara untuk menjadi rendah hati? Agar kita mampu untuk merendahkan diri. Kita semua sedang belajar untuk itu. Perenungan yang terus-menerus akan anugerah keselamatan yang sudah Bapa berikan melalui Yesus Kristus kepada kita, seharusnya bisa menjadi alasan yang kuat untuk kita menjadi rendah hati. Kesadaran ini seharusnya membuat kita dapat merendahkan diri. Selama kita masih memiliki kemauan bahwa menjadi yang utama di antara orang lain adalah tujuan hidup kita, maka selama itu juga yang akan terjadi. Kita sekalian akan gagal menjadi orang yang rendah hati. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat kata firman Tuhan dalam Ulangan 16 ayat 16b sampai ayatnya yang ke-17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sambil kita memberi persembahan, kita puji Tuhan menyanyikan Kidung Jemaat 381 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga yang Maha Kasih. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu atas kehidupan dan segala anugerah berkat-Mu yang Tuhan berikan bagi kami sekalian, umat yang percaya kepadamu. Kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kami sekalian, agar firman-Mu selalu menjadi bahagian kehidupan kami dan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Serta kami pun mampu berlaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, berkatilah kehidupan kami masing-masing. Karena ada begitu banyak tantangan yang kami alami, terutama dengan masa pandemi COVID-19 yang masih saja terus berlangsung sampai dengan saat ini. Oleh karena itu, mampukan kami sekalian ya Tuhan, untuk dapat menjalani masa-masa ini dengan takut akan Tuhan. Ajarlah kami agar kami dapat memaknai setiap tantangan hidup ini dengan baik, untuk lebih mendekatkan diri kami dalam tuntunan kasih sayang-Mu. Buatlah kami semakin menyadari dengan sungguh, bahwa hanya kuasa Tuhanlah yang sanggup mengatasi segala perkara hidup ini. Oleh karena itu ya Tuhan, gembalakanlah kami, agar kami tidak kehilangan pengharapan, dan kami selalu mengikuti semua ketetapan-ketetapan-Mu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam sorga, berkatilah setiap jemaat-Mu yang menyatakan syukur mereka kepadamu, atas berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan mereka, yang mereka sadari adalah semata-mata karena kasih sayang Tuhan.
Berkatilah mereka yang saat ini sementara sakit. Sembuhkanlah mereka ya Bapa. Berkatilah jemaat-Mu yang saat ini sementara berada di dalam duka cita. Hiburkanlah dan kuatkanlah mereka. Semua jemaat-Mu yang saat ini sementara berada dalam berbagai pergumulan kehidupan, Tuhan akan memberi mereka kelepasan dan menganugerahkan kepada mereka sukacita. Bahkan seluruh keberadaan hidup kami, hanya kami pertaruhkan dalam tangan-Mu semata-mata. Kami berdoa bagi pemerintah, aparat keamanan, dan para medis. Tuhan akan selalu memberkati kehidupan mereka dan juga kehidupan keluarga mereka masing-masing. Ya Bapa, terima kasih jika saat ini kami telah memberikan persembahan syukur kepadamu. Kiranya seluruh persembahan ini akan dapat dipakai untuk pelayanan gerejamu, untuk kemuliaan namamu. Serta ampunilah segala dosa kami. Sempurnakanlah kiranya doa kami ini. Kami datang sampaikan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mengakhiri ibadah ini dijemput saudara-saudara untuk berdiri. Kita menyanyikan bersama Kidung Jemaat 64, ayatnya yang pertama, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Saudara-saudara, kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, terima kasih ibadah kita telah selesai. Kita semua tentu tetap bersyukur kepada Tuhan atas pimpinannya yang tetap nyata dalam kehidupan kita semua. Kita tetap memohon kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan, kiranya di hari-hari kehidupan kita selanjutnya, Tuhan akan tetap setia mendampingi kehidupan kita semua. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan.
Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.